Hey, what's up guys? Balik lagi Mahendra. Um, Hari ini saya mau ke dokter. So, kalau anda lihat di belakang nih, ini adalah rumah sakit. Namanya Littleton Adventist Hospital. Di Amerika itu tergantung lokasi ya. Colorado ini termasuk state yang populasinya nggak padat sekali. Makanya areanya kalau anda lihat ini besar di sini. Jadi ini rumah sakit utama untuk rawat inap. Lihat ini parkirannya gede. Dan dokter tuh kalau praktek tuh di sini, gedung khusus ini, nomor 7720. Nah, yang kanan ini ya bisa dibilang polikliniknya ya, tempat dokter-dokter praktek. Jadi nggak selalu bentuknya seperti ini. Kalau kita pergi ke rumah sakit yang dekat downtown, tengah kota, yang sempit-sempit itu biasanya polikliniknya di dalam rumah sakitnya. Jadi kita lihat 360 view di sini. Ini gedung poliklinik. Terus ini rumah sakitnya. Nah, ada apa sih Hendra hari ini harus ke dokter? Problem saya sebenarnya simple. Moga-moga nggak serius. Jari ini, kalau anda lihat nih, saya coba lurusin ya. Yang kanan, ya bukan yang kanan, jari tengah ini saya nggak bisa lurus. Nggak bisa, dipaksa juga nggak bisa. Oh bisa sih, sakit. Problemnya adalah otot di sini. Tahun 2017 itu saya pernah ke dokter umum saya di sini, namanya general practitioner atau family doctor. Dia bilang saya kena yang namanya trigger finger, itu istilahnya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita pegang senjata kan begini ya, tapi senjata kan nembak gini, yang ini nih. Jadi kayak mau pull the trigger gitu, trigger finger. Nah, ini udah pernah disuntik langsung di sini, suntik kortikosteroid tahun 2017. Ternyata nggak mempan. Ini disuntik sakit, terus ya sempat bengkak ya, mungkin seminggu lah maksimum. Habis itu hilang. Kirain udah oke kan, paling cuma tahan 1-2 bulan, begitu lagi. Nah, ini paling parah nih kalau lagi pagi. Jadi kalau saya bangun ini kaku. Jadi kadang-kadang tuh kalau dia bengkok tuh saya nggak bisa balikin manual, sendiri harus manual. Jadi kayak dipop gitu loh untuk balik. Nah, kondisi ini bikin parah. Sekarang udah berapa, hampir 4 tahun berarti ya. Saya ini tangan kanan, kan kebanyakan orang right handed ya, jadi banyak pakai tangan kanan. Terakhir ini saya sering ya kerjain taman, ngangkat something yang berat kan, semua harus begini kan. Jadi sekarang terpaksa karena sakit saya harus begini megangnya. Nah, ini kayaknya nggak bisa didiamin terus. Saatnya ngelihat ke dokter ini. Nah, ini dokter adalah spesialis bedah tangan. Jadi tangan dari sini sampai lengan atas, dan dia khusus untuk sport medicine. Jadi untuk atlet-atlet yang cedera. Nggak tahu mau diapain, so moga-moga nggak perlu bedah. Karena saya baca-baca ya, kalau memang nggak bisa terpaksa harus dibedah. Feeling saya sih hari ini mungkin dia suntik untuk ngurangin inflamasinya. Moga-moga bisa permanen, kalau nggak nanti kita lihat lagi gimana. Nah, ini sekarang kita coba masuk di sini. Karena medis harus pakai masker. Tempat praktek di Amerika tuh kebanyakan begini ya, nggak selalu, tapi tergantung dokter apa yang anda pergi. Itu kayaknya sepi banget, nggak ada orangnya. Kalau pergi ke dokter anak kandungan mungkin ramai. Nah, ini dia nomor 150 Hand Surgery Associate. So mestinya dari sini, itu dia panahnya tuh, hand surgery. Kayaknya yang di depan nih. Coba kita lihat. Yap, masker dibutuhkan. Hand surgery, dokter saya yang ini, Carlton Clean Skills. Oke, saya masuk dulu ya. Ini udah masuk ruang tunggunya. Bersih, rapi. Oke, sekarang kuliah lagi. Ini lucu juga, banyak yang komentar ngelihat video saya kayak ngelihat orang lagi kuliah katanya. Anyway, so tadi depan udah lihat ya urusan masker.
Jadi pada saat saya masuk di dalam sebelum masuk ke ruang konsultasi, ini dilihat di sini, we apologize, masks are required. Jadi pada saat saya datang itu bulan pertengahan Juni, Amerika itu ya udah lepas masker kan. Jadi karena ini fasilitas medis harus pakai masker. Ya again saya nggak ngerti ya, masker aja kok jadi a big deal. Jadi mereka minta maaf kalau Anda nggak mau pakai masker, kita harus transfer appointment ke telemedicine atau virtual visit. Nah sekarang perkaranya urusan saya kan tangan, dokternya mesti pegang fisik kan, jadi ya nggak bisa gitu. Jadi dengan kata lain, kalau nggak mau pakai masker ya Anda silahkan dah pergi ke mana, kayak ke tukang urut, kayak ke dukun, kayak kira-kira begitu. Oke, so next. Nah inilah dokter saya. Jadi dokternya ini di portal namanya HSA Colorado, Health Surgery Associate Colorado. Kita bisa lihat profilnya ya. Terus kurikulum vitae juga ada ya, itu diposting di websitenya. Ini academic affiliation-nya assistant clinical professor, sebelum posisinya education profile, dia itu lulusan dari 2 tempat. Oh enggak, asli dia masuk Mayo Graduate School of Medicine. Orthopedic Residence and Internship, kira-kira 5 tahun tuh ya. Terus 5 tahun lagi jadi fellowship-nya, kayak kayak kerja praktek ya, harus turun ke lapangan kan. Terus dia MD tahun 85 sampai 89. Jadi sebelumnya tuh ya kayak general, ambil dokter umumnya ya. Interestingly dia ini Bachelor of Art mungkin nih ya, majornya religion, agama, I don't know apa. Sertifikasi dia kita bisa lihat di sini. Dia certified tahun 97, dokter pasti ya. Terus sertifikasi lagi 11 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, dan seterusnya. Jadi di sini dokter itu nggak semua ya, cuma banyak yang memang mereka tampilkan kurikulum vitae-nya, jadi profilnya, professional profile-nya. Ini semua disediain di website-nya. Oke. Nah, ini Mayo Clinic. Jadi College of Medicine and Science. Terus Hand Surgery Fellowship, dia lulusan sini di Minnesota. Jadi ya buat yang mau sekolah ke Amerika ambil medis, ya ini Mayo Clinic itu termasuk yang bagus. Dan kompetisinya ketat, mestinya nggak murah juga. Oke, nanti dilihat-lihat aja lah. College of Medicine Mayo Clinic. Terus di sini terkenal juga John Hopkins, ada di Massachusetts. Ya banyak lah Amerika ya, universitas yang tua-tua ya. Oke. Now, Indonesia saya pernah lihat ya, ada yang namanya Alo Dokter, mungkin ada juga lah ya. Jadi ibaratnya yang di review itu bukan gadget aja, bukan mobil aja. Dokter juga ada portalnya, ini namanya vitals.com. Kita bisa lihat orang-orang itu rating dia ya. Di sini dari 39 ratingnya cukup tinggi dokter ini. Kalau kita lihat mukanya nih, kelihatannya lebih muda atau pas saat dia usianya lebih tua nggak ngerti, tapi yang pasti dia nggak pakai kacamata. Tapi ini orang yang benar, orang yang sama ya. Terus ada quick fact-nya. Ini lucu nih, accepting no patient maksudnya apa? Di sini kita hampir jarang ya, tapi saya nggak pernah lihat juga sih, karena saya sendiri nggak pernah ngalamin. Ke dokter main langsung datang gitu, nggak ada di sini. Kita harus make appointment. Nggak semua dokter terima new patient, karena terutama untuk dokter-dokter yang udah senior ya, memang dia mungkin jam prakteknya udah nggak, istilahnya udah nggak ngoyo, udah nyantai gitu ya. Jadi pasien yang sekarang yang udah nggak kepegang, dia nggak mau terima pasien baru. Ada juga dokter yang terima new patient, tapi mastiin asuransi kita diterima sama dia. Karena nggak semua dokter mau kerjasama dengan asuransi ABCD. Mungkin dia punya pengalaman buruk, mungkin negosiasi rate-nya nggak cocok gitu, for whatever reason, jadi itu bisa terjadi. Jadi make sure di sini kita harus telepon dulu ke office-nya sebelum make appointment. Yang pertama dia tanya adalah asuransi Anda apa. Kalau dia nggak accept kita punya, udah case close, kita nggak bisa pakai dokter itu. Oke. Terus ini ada yang rating ya, overall di ratingnya bagus. Terus di actual ratingnya kelihatan di sini ya, detailnya semua oke, profesional, bla bla bla, pokoknya semuanya bagus. Nah yang kedua ini namanya health grades, yang rating lebih banyak. Jadi kebanyakan orang kalau mau ngeliat dokter di sini health grades, ada 150 rating, terus ada quick fact-nya segala macam, lokasi dia praktek, terus apa kelebihannya dokter ini, apa kekurangannya. Dokter juga manusia. Ada tipe dokter yang kasih penjelasan detail, ada yang seperlunya. Intinya pasien nggak perlu tahu, dia jelasin juga pasien nggak ngerti gitu. Saya ngomong bahasa medis juga nggak ngerti gitu. Pokoknya terima beres, saya jelasin yang generalnya.
Jadi ada orang yang mungkin nggak cocok ketemu dokter kayak gitu. Terus kalau kita lihat pokoknya reviewnya itu bagus-bagus ya. Nah tapi ada bilang, what could be improved? Appointment was rushed. Didn't explain condition well. Ya, apapun lah ya. Barang pun, kalau ada 1.000.000 yang review, semuanya bintang 5, mesti ada satu yang bilang bintang 1. Sama juga dengan channel YouTube. Kalau ada 100 juta orang like, mesti ada satu lah minimal, itu 10-20 yang unlike. It's very common. Sama juga dengan ini gitu. Jadi ya nggak usah terlalu pikirin. Jangan karena satu kita nggak ke dokter. Kalau begitu ceritanya Anda nggak akan pernah bisa ke dokter. Karena begitu baca satu langsung paranoid. Wah ini dokter jelek gitu. Padahal yang kasih dia reviewnya 5 tuh jauh lebih besar. Secara persentase mungkin 99,9%. Oke? Jadi ini health grades ya. Nah, trigger finger ini jadi saya ambil, saya takut kena copyright ya, makanya saya nggak play. Jadi kalau kita lihat nih, ini penjelasan dari dokter lain di Amerika juga, dia bilang itu commonly from frequent keyboard use. Terus ada yang bilang juga dari efek-efek samping dari carpal tunnel, terus ada lagi kalau misalnya pernah kena shock, terus segala, pokoknya penyebabnya banyak. Jadi ada certain penyakit yang memang nggak jelas, seperti usus buntu. Kalau saya ingat zaman dulu ada yang bilang habis makan loncat-loncat masuk tuh makanan ke sana. Whether it's true or not, I don't know. Tapi intinya ada certain penyakit yang memang nggak tahu penyebabnya apa. Harus dibuang, diperbaiki. Oke? Nah ini dia bilang dari frequent keyboard use. Ini dia ambil contohnya, saya rasa itu yang paling umum. Saya ini orang IT memang dari dulu pakainya ya keyboard. Mungkin penyebabnya dari situ juga. I don't know. Oke? Nah, kalau kita lihat nih, dia contohnya itu dia bilang ini yang ring finger nih. Jadi ini yang ring finger. Yang paling common, tapi ya bisa di any digit, dia bilang ini digit, maksudnya di jari-jari yang berbeda. Nah, problemnya bukan problem, jadi dia kasih ilustrasi di sini. Di dalam itu ada yang namanya ini nih, kayak serongsong, itu dibilangin istilahnya pulley, terus ada namanya flexor tendon, ini yang warna biru. Jadi ya kayak kawat atau benangnya untuk fleksibel, goyang-goyang ya. Saya nangkapnya segitu. Nah, kalau normal tuh kondisinya begini, ya. Lalu somehow yang tadi itu yang flex tendonnya itu ya karena repetitive use ada masalah, dia membengkak, inflamasi. Nah, inflamasi ini yang nantinya itu akan menyebabkan ini nih kalau kita lihat. Nah, dia masuk tuh. Catches on the pulley. Jadi mau coba masuk ke selongsong, stuck dia. Itu yang terjadi sama tangan saya. Nah, setelah stuck dia susah keluar masuknya kan, causing popping of the joint beyond that or lock in the bend position. Nah, jadi kalau udah stuck begini, ya susah balikin. Makanya harus dibantu dengan tangan. Tapi untuk kasus saya ini udah nggak bisa lurus. Karena mungkin dia udah stuck bener-bener di dalamnya. I don't know. So, jadi prosedurnya dia bilang cukup simple. 15 menit. Jadi, saya sempat nanya sama dokter. Nanti saya cerita di belakang. Jadi, kita lihat prosedurnya dulu ya. Local anesthetic, terus udah selesai dijahit. Jadi cepet, ini actual kita skip aja ya. Buat certain people nggak comfortable ngelihat daging kebuka gitu. Kalau saya emang nggak masalah. Oh ya by the way, dulu saya mau jadi dokter sebenarnya, tapi ya nggak jadi. Akhirnya lari ke dunia IT. Oke, so dokter ini bilang recovery buat 4 weeks, tapi menurut saya mungkin nggak gitu lama. Mungkin pengertian dia 4 weeks ini adalah fully use. Tapi menurut saya sih like few days or maybe a week saya udah bisa pakai normal. Mungkin nggak boleh terlalu eksesif. Saya ketik 10 jari dan lumayan cepat saya ngetik. Jadi saya harus hati-hati pakai jari tangan kanan setelah operasi. Oke. Nah, ini saya temuin dari artikel dari salah satu dokter di rumah sakit di Thailand. Dia bilang do not ignore trigger finger. Did you know that the longer you leave trigger finger untreated or wrongly treated, the more severe the trigger finger symptom will get. Jadi intinya semakin buruk kondisinya. Jadi misalnya kalau misalnya sampai lock in bend position, jadi begini terus udah nggak bisa balik. Nah, the tendon sama yang tadi saya baca kayak selongsongnya itu jadi rusak permanen. Makanya lebih baik dikerjakan segera. Oke? Nah, saya coba cari bahasa Indonesianya. Ternyata di Indonesia juga disebutnya trigger finger. Ini menurut Alo Dokter. Kalau di Indonesia ada, saya sempat baca juga dibilang namanya jari pelatuk, mungkin aneh gitu ya. Certain thing tuh nggak bisa di Indonesiain. Saya ingat zaman dulu download, ya sekarang jadinya unduh gitu loh. Keyboard jadi papan ketik, tapi ada certain kata yang memang harus kita pakai aslinya, kalau nggak aneh jadinya gitu kan. Paling gampang aja stop. Stop di Indonesia juga stop, tapi pakai E jadi stop. Gelas jadinya gelas, pakai E gitu kan. Pronunciation-nya sama gitu. Jadi memang ya mungkin
kita nggak bisa semuanya mau dirubah ke bahasa kita gitu loh. Belum tuh cocok. Oke, tapi ya berkembangnya apa namanya zaman kan ya, sekarang banyak kata-kata yang saya nggak ngerti juga sih, kayak mouse kan. Sekarang saya tanya, ada nggak yang pakai kata tetikus? Saya tahu itu juga kayaknya berapa ya, mungkin sebelum saya ke Amerika, aneh banget nih ngomong ke toko, bro beli tetikus dong, itu aneh kan. Tetap kita bilangnya beli mouse. Oke. Nah, sebelum kita ke dokter, ini saya nggak pernah ke dokter ini dokter pertama, maksudnya si ortopedik ini ya, dokter tulang ya. Jadi saya harus isi form. Oke, saya harus isi form. Semua data saya itu dia harus punya. Jadi sebelum saya konsul, dokternya tuh harus lihat saya punya medical record. Semua medical record saya dia harus tahu gitu loh. Pernah sakit apa, pernah operasi apa, ada lagi pengobatan apa, keluarga punya apa, ada keluarga, sibling, parents gitu yang sekarang punya sakit apa. Karena kan ada certain penyakit kan yang turun kan secara genetik gitu loh. Mungkin pengaruh gitu kan. Jadi dia mau tahu supaya pengobatan dia tepat. Again, Amerika itu, saya rasa Indonesia juga sama ya. Misdiagnose itu efeknya panjang. Karena di sini kan tuntut-tuntut itu, apalagi kalau medis salah, itu nggak main-main itu. Anda beli kopi, dia nggak tulis caution hot, terus kesiram panas aja kita bisa sue. Jadi kenapa bisa keluar kon wet floor? Di Indonesia udah mulai banyak sekarang, yaitu kalau dia nggak taruh, Anda jatuh karena licin, nah itu salah yang punya building, Anda bisa tuntut dia. Apalagi dokter, ya, dengan seluruh resiko yang sifatnya operasi, yang apa aja yang terjadi pada saat tindakan, itu kan di luar kontrol dokter, maka kita harus tanda tangan yang namanya consent. Jadi kita nggak bisa bilang sepenuhnya guarantee 100% pasti jalan, itu nggak ada. Oke? Nah ini yang saya harus isi. Kalau Anda lihat, kenapa dia nanya race sama ethnicity? Bedanya apa? Race itu lebih ke biological, lebih ke ya yang sifatnya ya, contoh gini ya, genetik orang kita Asia dengan orang Caucasian, dengan orang bule, orang white itu beda. Paling gampang gini, kita minum bir, mungkin 1/4 gelas kecil aja udah merah muka. Bule disodorin 3 botolnya masih nggak apa-apa dia. Karena memang genetiknya berbeda gitu. Nah kenapa saya ambil contoh bir ini? Karena apa? Genetik kita berbeda. Jadi dokter tuh mesti tahu kalau race kita apa, pengobatannya harus tepat. Ada beberapa kasus di sini untuk orang-orang yang ya contohnya orang white ini ya, kalau mereka operasi itu harus pakai yang namanya shock, compression shock, supaya nggak terjadi blood clot. Dan itu katanya untuk orang Asia sebenarnya nggak perlu, tapi karena standarnya di sini dikasih juga gitu. Bukan berarti yang nggak butuh dikasih itu akan membahayakan jiwanya, itu hanya eksesif gitu. Tapi sekali lagi takut terjadi sesuatu blood clot ya, yang tadinya pikir nggak perlu ya pakein aja, toh nggak ada salahnya gitu kan. Itu sampel aja. Again, saya bukan orang medis, tapi saya pernah punya pengalaman, saya dengar itu sebenarnya nggak perlu gitu loh. Terus ada certain thing yang memang hanya applicable untuk genetik dari race-race tertentu. Oke. Nah, ethnicity itu ya lain. Ethnicity itu lebih ke ini ya, kulturalnya. Ya saya nggak tahu dia maksudnya apa minta itu ya. Tapi ya kita di sini kasih data. Kalau kita nggak mau kasih pun nggak apa-apa. Jadi privacy itu mereka jaga. Cuma kalau race saya lebih, ya dia bisa lihat lah saya lah, nggak mungkin saya orang Amerika asli kan. Ngomongnya aja Indonesia gitu kan. Saya ngomong Inggris pun dia tahu, ini bukan native American. Tapi kalau Anda lahir di sini, gede di sini, atau dari kecil dari sini, mungkin udah American banget. Seperti anak saya. Datang ke sini, Inggrisnya dia udah lumayan sekolah bahasa Inggris di Surabaya, tapi ada logat. Begitu ke sini, udah gabung orang sih sekarang udah American banget dia punya logat. So, tapi kan logat itu kan nggak merubah kita punya race, genetik kita semua kan masih sama sesuai dengan biologicalnya kita kan, maka dia tanya. Oke? Nah ini address, kontak, asuransi information dan seterusnya. Nah kalau ini saya terusin cepet ya, kita lihat ke bawah, dia tanya kenapa Anda datang ke dokter ini. Ya saya jelasin dominannya right hand, kenapa sakitnya pelan-pelan, tiba-tiba, terus di mana kalau Anda kecelakaan kerja kejadiannya di mana, terus makin parah atau apa, dan sakitnya seperti apa, kita harus explain semua. Dan bukan hanya itu aja, alergi pun kita mesti explain. Saya punya alergi dengan obat yang sifatnya Bactrim ya, atau sulfa ya, buat yang kerja di bidang medis tahu lah. Itu saya dulu lagi kecil pernah dikasih itu, reaksinya itu screen rashes yang kayak itu loh, bulat-bulat gitu loh. Waduh, hebat sekali. Ya kita nggak tahu. Jadi ketahuannya pas dokter kasih gitu kan. Terus certain people ada yang alergi dengan latex.
Jadi latex pun ada beberapa jenis. Jadi kalau latex, dokternya nggak bisa operasi pakai yang latex gloves gitu loh. Ada jenis yang lain. Terus medical history, minum obat apa, even vitamin, multivitamin kita mesti kasih tahu. Past issues, tuh kalian lihat di sini segala macam penyakit yang umum kita harus kasih tahu supaya dia tahu tindakannya jelas, jangan sampai terjadi konflik gitu kan. Dia kasih obat apa, kena terhadap penyakit yang kita punya. Terus punya history ini nggak, punya cancer nggak, dan seterusnya. Family juga sama. Kenapa penting? Saya cerita tadi, genetik kan bisa aja turun kan. Ini perkara dibaca sama dokter enggaknya sih saya nggak tahu, mesti dibaca ya, karena operasi saya termasuk operasi kecil gitu, nggak ada papanya gitu buat dokter, kayak main-mainan aja kayaknya. Jadi mungkin dia baca sekilas saja karena dia tahu nothing major ya, kecuali kalau ada centang-centang yang mengerikan ya dia akan lebih detail kali menurut saya. Terus pas surgical history, dia mau tahu sebelumnya udah pernah ngapain, nggak operasi apa aja. Oke, jadi ini terus diisi. Social history, ngerokok, marijuana, again di Amerika gituan legal ya. Terus minum alkohol nggak? Kalau iya berapa kali? Sehari 10 botol, apa 10 bulan sekali ya. Terus lifestyle-nya gimana? Banyak olahraga nggak? Terus pernah sakit ini kan lihat semuanya diminta datanya. Nggak tahu berapa lembar, saya lupa dulu saya isi. Oke. Lalu di bawahnya itu ada financial policy ya. UUD, ujung-ujungnya duit. Dokter itu bukannya sukarela ya, dia juga sekolah kan mahal, dia nyari uang kan. Jadi ada otorisasi, bla bla bla, pokoknya macam-macam. Nah, ini semuanya dalam bentuk PDF elektronik, kita bisa isi langsung, submit, dia langsung terima. Oke. Nah, sebelum saya ke asuransi, jadi ini kan pertama saya bilang ke dokter ini ya. Jadi pada saat saya datang udah masuk, dokternya lihat kan, dia pegang, terus ya tipikal dokter mungkin ortopedi rata-rata begitu kali ya. Lagi ngobrol tiba-tiba dia tekuk jari saya. I didn't know that gitu kan. Terus jari saya yang tadi nggak apa-apa jadi benar-benar fully mati begini. Jadi dia mau make sure problem itu trigger finger gitu loh. Terus pelan-pelan dibalikin lagi gitu. Nah, itu lumayan sakit gitu. Jadi saya kaget. Ibaratnya kalau Anda tulang patah atau tulang yang bergeser, pergi ke dokter ortopedi atau ke tukang urut, dia ajak ngobrol tuh tertek gitu kan. Nah, ini mirip-mirip gitu. Jadi dia bilang, mau suntik silahkan, mau coba lagi boleh. Nah, kayak saya cerita, ini udah pernah disuntik 4 tahun lalu sama dokter saya, nggak ada hasilnya. Dia bilang, kalau mau coba terus nggak apa-apa, at the end of the day akan operasi juga. Dia bilang, ngapain bulak-balik kan. Jadi dia bilang, operasi ini tuh buat dokter hand surgeon tuh it's like bread and butter. Jadi istilahnya kalau Anda mekanik mobil yang udah biasa turun mesin, sekarang disuruh cuma ganti oli, kecil, nggak ada apa-apanya, gampang sekali. Jadi makanya dia bilang prosedur juga cepet kan. Terus saya tanya, can this procedure be done in the office? Itu maksudnya tempat prakteknya gitu kan. Jawaban dia, this office is clean but not sterile. Oke, make sense gitu loh. Karena at the end of the day, my guy, itu semua ujung-ujungnya duit kan. So jadi dia bilang, oke, dia akan kontak ke surgery schedulernya, data saya dimasukin, nanti scheduler akan kontak saya, tinggal set waktunya, kapan siap gitu. Again, ini saya perginya 15 Juni. Kalau Anda lihat video yang lain, saya pergi ke Hawaii 15 Juli. Dan saya lagi sibuk kerja, banyak sekali kerjaan, saya nggak bisa sacrifice, ambil cuti atau kerja nggak optimal gara-gara habis operasi. Jadi saya pending. Dan saya nggak mau jalan-jalan tangan sakit kan. Jadi setelah pulang dari Hawaii tanggal 23 Juli, terus sibuk kiri kanan, akhirnya saya baru sempat jadwalin awal Agustus kemarin. Dapatnya itu tanggal 9 besok. Jadi 9 besok Senin saya operasi ini. Oke. Nah, terus udah kan? Nah, di Amerika nih, kalau pergi ke dokter, Anda nggak usah bayar apa-apa. Tuh, bisa buat punya insurance ya. Jadi cukup datang, dia udah punya data Anda. Semua tadi udah isi form tuh ya. Ya, kadang-kadang mereka minta ID, Mas. Ini this is like the real person orangnya gitu kan. Periksa dokter saya pulang gitu. Nggak kayak di Indonesia. Kan dulu at least zaman saya ya, ke dokter kasih cash, bayar kan. Atau sekarang mungkin kalau ke poliklinik yang di rumah sakit kan urusan administrasi kan. Sebelum ke dokter bayar dulu, atau setelah ke dokter dibawa ke bagian adminnya, Anda bayar gitu loh. Di sini enggak. Jadi enak aja keluar kan, kayak nggak bayar apa-apa. But tunggu, ini datang surat kira-kira 2 minggu kemudian. Jadi asuransi saya namanya Anthem. Anthem ini
di bill sama dokter. Terus si Anthem ini yang proses semua, keluar berapa yang harus saya bayar. Oke, ini contohnya halaman pertamanya, halaman keduanya, there you go, Anda lihat di sini. Dokter facility $685. Dokter itu ngobrol sama saya, kutak-katik ini, saya hitung tuh kira-kira paling lama 6 menit. Paling lama 6 menit. Kenapa ada diskon? Karena saya pakai asuransi. Makanya yang saya bayar 207,61. Memang kita nggak bisa rupiahin ya. Ada waktu itu yang komen juga nggak bisa dirupiahin. Ya saya paham sih. Tapi tetap $200 tuh nggak murah. Untuk 6 menit tuh nggak murah. But again, dia sekolah tuh berat ratusan ribu dolar gitu bayarnya kan. Jadi ya memang medical cost di Amerika itu mahal. Terlepas dari mata uang US dollar atau Indonesian rupiah, tapi in general di negara-negara maju kayak gini, medical itu mahal. Saya akan bikin khusus nanti mengenai asuransi kesehatan di Amerika. Menarik, Anda akan kaget. Jadi, long story short, saya cuma mau kasih lihat di sini bahwa kalau kita datang ke dokter ini, saya datang nggak punya asuransi, itu yang saya harus bayar $485. Karena saya punya asuransi, I think it's the same in Indonesia ya. Kalau Anda punya asuransi, asuransi punya negotiated rate dengan dokter. The price di brought down sampai 207,61. Saya harus bayar full 100%. Makanya ditulis Anthem paid 0,00. Karena saya belum istilahnya yang mid deductible. Again, nanti ini kalau setelah saya bikin yang detail mengenai medical expenses ini, Anda akan ngerti kenapa ada rincian seperti ini. Oke. So, wish me luck. Hari ini hari Minggu tanggal 8. Saya operasi besok. Itu operasinya jam 1.15. Harus nyampe sana jam 12.15. Ya, tes tensi, timbang berat badan, mastiin oke, tes temperatur dan seterusnya. Terus kayaknya bakal masuk ke operating room. Tapi mungkin I will not lie on the bed seperti kita lihat yang orang operasi open heart surgery ya. Mungkin bayangan saya cuma taruh tangan terus disuntik baal, krek selesai pulang. Dan dokternya pun bilang, ini sebenarnya bukan dokter kerjaan surgery schedulernya, dia bilang nggak perlu orang nemenin gitu kan. Hasil operasi ini tidak akan mengurangi kemampuan Anda untuk nyetir. Dia nggak mau ngomong Anda boleh nyetir satu tangan atau apa, karena kalau dia ngomong dia salah. Misalnya saya terjadi kecelakaan, bilang Anda yang bilang loh, kalau saya pakai satu tangan boleh. Dia cuma bilang tidak mengurangi kemampuan Anda untuk nyetir. Jadi ya asumsi dia semua orang pakai mobil matic gitu kan. Bagaimana kalau mobil saya manual? Kan susah mau oper gigi pakai tangan kanan, karena di sini setirnya kiri kan. Bayangan saya ini akan pasti sakit lah. Mungkin baalnya masih jalan ya, kebetulan dari tempat rumah sakit ke rumah saya mungkin sekitar 20 menitan. Tapi dia bilang pokoknya ini intinya nggak major lah. Ibaratnya Anda ke dokter cuma jarum masuk cuma dicabut terus dibetulin sedikit lah, kira-kira begitulah. Jadi cara dia explain tuh ini is a very small thing. Oke. So, berapa ongkos operasinya nanti aja setelah selesai operasi, setelah keluar tagihannya saya akan bagi lagi, terus baru saya cerita mengenai asuransi kesehatan di Amerika. Oke? So, thank you. Bye-bye.